Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada materi gerak bumi dan pengaruhnya bagi makhluk hidup pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Ria Wulandari MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Novi Dwi Jayanti dengan NIM 05, yang kedua, Siti Nur Hasana dengan NIM 16, dan yang ketiga, Saserli Amanta dengan NIM 36. Untuk yang pertama, yaitu definisi dari bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari ke-8 planet dalam tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup akan mengalami peredaran harian atau disebut rotasi bumi yang mengakibatkan terjadinya pergantian waktu. Bumi akan mengalami dua jenis peredaran dalam setiap siklusnya. Planet biru ini akan berputar pada porosnya, yakni berotasi dan juga berputar mengelilingi matahari atau berevolusi. Rotasi dan revolusi bumi terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, yuk simak sampai akhir ya. Apa itu gravitasi? Gravitasi adalah fenomena alam di mana semua hal yang memiliki massa atau energi di alam semesta, termasuk planet, bintang, galaksi, dan bahkan cahaya, saling tarik-menarik satu sama lain. Di bumi, gravitasi menyebabkan benda fisik memiliki berat. Gravitasi bulan menyebabkan air laut pasang surut, dan gravitasi matahari menyebabkan planet dan beragam objek lainnya berada pada orbitnya masing-masing tata surya. Apa itu gravitasi bumi? Gravitasi juga diartikan sebagai gaya tarik universal yang bekerja di antara semua materi. Kekuatan fundamental yang ada di alam semesta hanya satu yang mendominasi setiap momen, yaitu gravitasi. Gravitasi merupakan gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa atau bobot di semesta. Sehingga semakin besar massa yang dimiliki oleh suatu benda, maka semakin besar gaya gravitasi yang dihasilkan. Maka dari itu, gravitasi bumi merupakan gaya tarik-menarik sebuah benda menuju pusat bumi. Sehingga benda yang berada pada ketinggian tertentu dapat jatuh ke bumi. Dapat dijumpai contoh gravitasi bumi adalah ketika buah mangga atau kelapa jatuh ke tanah. Gravitasi bumi juga diartikan sebagai gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda di permukaan bumi. Akibatnya, gaya gravitasi bumi menyebabkan kita tetap dapat berdiri di permukaan bumi dan tidak melayang-melayang di udara. Nah, untuk selanjutnya adalah rotasi bumi. Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Peristiwa ini memberikan dampak positif dan negatif. Bumi berputar dari arah barat ke arah timur, atau jika dilihat dari utara akan berlawanan dengan arah jarum jam. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam, walaupun dengan panjang siang dan malam yang bisa berbeda-beda di setiap daerah. Meskipun bumi mengalami perputaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Dalam satu kali rotasi, waktu yang dibutuhkan adalah 23 jam, 54 menit, dan 4 detik. Waktu satu kali rotasi disebut kala rotasi atau lebih disering dengan 1 hari. Dalam peristiwa rotasi bumi ini, atmosfer yang menyelimuti bumi juga akan ikut berotasi. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai dampak atau akibat dari rotasi bumi. Yang pertama ada perbedaan waktu di berbagai daerah. Sekali berotasi yang membutuhkan waktu 24 jam
Dan di setiap tempat permukaan bumi telah berputar sebesar 360 derajat bujur, maka permukaan bumi terdapat 24 waktu lokal. Penetapan waktu ini dimulai dari garis bujur 0 derajat, yaitu di kota Greenwich di London. Garis bujur timur waktunya lebih awal atau ditambahkan 1 jam setiap kelipatan 15 derajat. Sedangkan garis bujur barat waktunya lebih lambat atau dikurangi 1 jam setiap kelipatan 15 derajat. Yang kedua, adanya gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari seakan-akan bergerak dari arah timur ke arah barat. Demikian juga benda-benda langit lainnya. Mereka bergerak melawan rotasi bumi dari barat ke timur. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak melainkan bumi yang bergerak. Gerak yang tidak sebenarnya inilah yang disebut dengan gerak semu harian. Nah, yang ketiga, adanya perbedaan kecepatan gravitasi. Akibat dari rotasi bumi lainnya ialah terjadinya perbedaan kecepatan gaya gravitasi di permukaan bumi. Rotasi bumi mengakibatkan garis tengah khatulistiwa lebih besar dibandingkan garis tengah kutub. Hal ini mengakibatkan percepatan gravitasi di permukaan bumi tidak sama. Percepatan gravitasi di khatulistiwa akan lebih kecil dibandingkan percepatan gravitasi di kutub. Yang keempat, adanya pergantian siang dan malam. Adanya rotasi bumi membuat kita bisa merasakan siang dan malam. Belahan bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang, sedangkan yang tidak terkena matahari akan mengalami malam. Hal tersebut dikarenakan rotasi bumi terjadi secara terus-menerus dari arah barat ke arah timur. Yang selanjutnya yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Tidak hanya bumi yang mengelilingi matahari, namun planet-planet di dalam tata surya pun semuanya mengelilingi matahari. Waktunya saja yang berbeda. Perbedaan bumi mengelilingi matahari ini terjadi selama 365,256 hari. Bumi berevolusi dengan kemiringan 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Sudut yang terhitung diukur dengan garis imajiner yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Hal itu disebut dengan sumbu rotasi. Bumi mengelilingi matahari memiliki orbitnya sendiri. Orbit ini berbentuk elips. Orbit adalah lintasan yang tetap dan teratur pada benda yang mengelilingi benda lainnya. Dalam revolusinya, bumi tidak akan bisa keluar jalur, karena setiap planet memiliki orbitnya sendiri. Orbit itu juga salah satu penentu lamanya waktu untuk berevolusi. Semakin jauh dari matahari, maka semakin lama planet berevolusi. Nah, yang selanjutnya adalah dampak atau akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, pergantian musim. Revolusi bumi ini memberikan dampak dengan adanya pergantian musim dan perbedaan musim pada masing-masing belahan dunia. Pada belahan bumi bagian utara dan selatan memiliki 4 musim yang berganti setiap tahunnya, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Namun berbeda pada belahan bumi yang dilewati garis khatulistiwa. Pada bagian ini hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Yang kedua yaitu perbedaan frekuensi waktu siang dan malam. Dampak dari revolusi bumi ini membuat perbedaan frekuensi dari siang dan malam. Siang dan malam pada bagian bumi utara dan selatan akan berbeda dengan bagian bumi di garis khatulistiwa. Pada bagian bumi tengah atau khatulistiwa ini memiliki waktu siang dan malam yang terbagi rata masing-masing 12 jam. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari ini adalah latar belakang dari perubahan musim dan perbedaan frekuensi siang dan malam yang ada di bumi ini. Semua fenomena yang terjadi itu karena posisi matahari yang berubah-ubah setiap bulannya. Revolusi bumi ini membuat posisi matahari berubah. Bagian bumi yang mendapat sinar matahari lebih banyak akan mengalami siang, dan musim panas sebaliknya. Jika bagian bumi tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam dan musim dingin. Selanjutnya yang keempat yaitu terbentuknya rasi bintang. Nah, karena
revolusi bumi ini, rasi bintang pada setiap bagian bumi akan terlihat berbeda. Bumi bagian utara hanya dapat melihat rasi bintang yang ada di utara. Bumi bagian selatan hanya dapat melihat rasi bintang yang ada di selatan. Begitu juga bagian bumi lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, adanya kalender Masehi. Kalender Masehi ini tercipta karena adanya revolusi bumi. Berdasarkan pembagian bujur, batas dari penanggalan internasional ada pada 180 derajat. Apabila di belahan timur bujur 180 derajat berada pada tanggal 6, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 5. Kejadian ini seolah-olah melompat sehari. Hitungan kalender Masehi ini 1 tahun ada 365,25 hari. Nah, itu adalah penjelasan yang telah kami jelaskan. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.